Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung dua pengertian pokok, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat ditarik sebagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan adanya lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah atau filosofis groundslug bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan bangsa banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara lain. Sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Yang kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan negara, dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting, yaitu terjadi seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih setara.